Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa kembali dengan saya, Kang Restu. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian selalu sehat, baik, dan tentunya dimudahkan segala urusannya oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, seperti biasa kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah horor. Dan bagi kalian yang baru bergabung di channel kami, jangan lupa klik tombol subscribe-nya. Klik juga lonceng notifikasinya serta like video ini, agar kalian semua tidak ketinggalan cerita-cerita menarik dan terbaru, tentunya dari channel kami. Oke, terima kasih. Dan langsung saja tanpa berlama-lama lagi, bagaimana kisahnya? Ini dia ceritanya. Ustadz Ari. Ia duduk di teras musola kecil di tengah kompleks perumahan Pesona Sukabumi Asri. Tangannya sibuk mengelus kepala bocah bernama Zaki yang baru saja selesai mengaji. Zaki, bagus banget kamu hari ini, nak. Suratnya sudah lancar. Nanti Ustadz beliin es lilin ya, kata Ari dengan senyum ramah yang bikin anak-anak betah dan para ibu makin kagum. Di kota ini Ari seperti embun di tengah kemarau. Sosoknya muda, ganteng, dan tutur katanya lembut. Umurnya baru 27 tahun. Tapi cara bicara dan pandangan matanya seperti orang yang jauh lebih dewasa. Tubuhnya tinggi, kulitnya sawo matang bersih, berjenggot tipis yang justru menambah kesan religius sekaligus maskulin. Celana kain dan koko putih bersih menjadi seragam hariannya. Tak pernah terlihat lusuh walau katanya dia hidup sendirian di rumah kontrakan kecil dekat warung Bu Emah. Setiap sore musola itu ramai bukan cuma soal anak-anak. Ibu-ibu yang biasanya sibuk ngerumpi di lapak sayur pun kini jadi rajin datang. Mereka duduk di pojok musola pura-pura mengantar anak, tapi matanya tak lepas dari Ari. Ada Bu Lilis yang sering pura-pura bawa gorengan. Ada juga Bu Wiwi, janda 2 anak yang suka nyumbang sabun pel ke musola. Semuanya mendadak jadi dermawan sejak Ustadz Ari datang. Ustadz, nanti malam mampir ke rumah saya ya. Saya masak sop buntut. Kata anak saya, Ustadz suka. Ujar Bu Wiwi sambil tersenyum manis. Wajahnya dipoles tipis pakai bedak yang kelihatan dipakai dengan buru-buru. Ari pun menolak dengan halus. Masya Allah, jazakillah khairan Bu Wiwi. Tapi saya biasanya makan malam sama Pak RT. Beliau ngajak bahas jadwal pengajian malam Jumat, Bu. Jadi terima kasih ya. Mungkin nanti saja kalau saya ada waktu longgar. Jawaban itu bikin beberapa ibu mendesak kecewa. Tapi justru itulah yang bikin mereka semakin penasaran. Sosok Ari seperti magnet, bukan hanya karena wajah dan kelembutannya, tapi karena misteri yang menyelimuti dirinya. Tak banyak yang tahu siapa dia sebenarnya. Konon katanya, Ari baru pindah ke Sukabumi 3 bulan lalu. Ia datang naik bus malam hanya bawa 1 koper besar dan juga 1 tas selempang. Ia mengaku katanya asli Semarang, anak terakhir dari 4 bersaudara. Ia yatim sejak kecil dan mondok di Tegal, lalu muter-muter jadi guru ngaji di beberapa kota. Tapi entah kenapa tidak ada yang tahu nama pondok tempat dia mondok. Ketika Bu Marni, istri dari Pak RT, iseng bertanya dengan detailnya, Ari cuma menjawabnya dengan pendek. Pondoknya kecil, Bu. Cuma ada belasan santri. Nama ustadznya juga biasa saja, gak terkenal. Di sisi lain kehidupan Ari begitu sederhana. Saat pagi dia bersih-bersih musola, siang istirahat, dan kadang tidur di teras rumah kontrakan sambil baca kitab kuning. Sore mengajar ngaji anak-anak.
dan malam kadang ia jadi imam walau bukan Ramadan. Anehnya suaranya bagus banget kalau baca Quran. Sampai-sampai ada jamaah yang bilang, "Bu, ini kalau Ustadz Ari azan, rasanya kita serasa di Madinah ya Bu." Iya, bener banget. Bahkan beberapa bapak sempat merasa terganggu karena istri mereka mulai bandingin Ari sama mereka. "Lihat tuh Pak, Ustadz Ari, muda, rajin, bersih. Kamu pulang kerja ngerokok, ngorok, tidur." Begitu kata Bunia ke suaminya suatu malam. Tapi Ari bukanlah orang yang suka cari panggung. Dia justru sering menghindar dari pujian. Ia lebih memilih diam sambil tersenyum tipis. Kadang kalau habis maghrib dia duduk sendiri di teras musola. Tatapannya menerawang ke arah gunung. Sesekali dia terlihat mencatat sesuatu di buku kecil lusuh yang selalu dia bawa. Di buku itu kata anak-anak ada tulisan Arab aneh yang bukan ayat Al-Quran. Tapi ketika ditanya, Ari cuma bilang itu hanya catatan pribadi. "Pak, itu tulisan apa ya Pak?" "Oh, itu catatan pesan dari guru-guru saya dulu," katanya dengan singkat. Ada satu malam ketika listrik kompleks mati total karena petir menyambar tiang. Kompleks gelap gulita, hanya musola yang tetap terang karena ada genset kecil. Orang-orang ngumpul ke musola, Ari pun berdiri di depan mimbar, memimpin doa agar hujan reda dan listrik kembali nyala. Suaranya merdu, doa-doanya khusyuk dan saat itu, seseorang menangis di pojok musola. Dia adalah Bu Lilis. "Masya Allah, aku belum pernah ngerasa sedekat ini sama Allah loh, sejak suamiku meninggal Ustadz," kata Bu Lilis dengan terbata-bata. Ari tidak menyentuhnya, hanya menunduk, membaca ayat pelan-pelan lalu menoleh ke jemaah. "Malam ini, mari kita semua saling mendoakan Bu. Pak, mungkin kita gak tahu di antara kita ini ada yang sedang diuji berat, tapi tidak pernah menunjukkannya." Kalimat-kalimat itu seperti tamparan bagi banyak orang. Tapi bukan tanpa gosip, ada juga yang mulai bertanya-tanya, kenapa Ustadz Ari belum menikah? Kenapa kalau ditanya soal keluarga, jawabannya selalu singkat dan melenceng. Bahkan anak-anak pernah cerita mereka dengar Ustadz Ari bicara sendiri di kamar musola. Dan malam-malam seperti ngobrol sama orang lain, tapi saat dilihat tak ada siapa-siapa di sana. Hingga singkat cerita, pada suatu sore, seorang anak bernama Dayat, bocah 7 tahun yang nakal tapi polos, nyelonong ke belakang rumah kontrakan Ari karena bola tendangannya masuk ke sana. Dayat bilang dilihat pojok dapur itu ada sesuatu yang dikubur di tanah. Bungkusan kain putih seperti dibakar sebagian. Ada tulisannya Arab, mirip yang Ustadz ajarin, tapi warnanya merah, kata Dayat. Bu Emma, tetangga sebelah rumah Ari, juga pernah mencium bau aneh, seperti menyan tapi dicampur amis darah. "Iya Bu, kalau malam Jumat Kliwon, kadang saya juga dengar suara ngaji pelan, tapi kok nadanya aneh gitu ya, kayak sedih banget, kayak nangis." Namun semua itu tenggelam karena kebaikan Ari tak terbantahkan. Dia tidak pernah minta uang, bahkan menolak saat ditawari gaji tetap oleh Pak RW. "Pak, saya ngajar ngaji karena ingin hidup saya bermanfaat, bukan cari duit Pak," ucapnya dengan tegas. Meski begitu, perlahan-lahan satu persatu anak-anak di kompleks kini mulai berubah. Mereka jadi lebih rajin, lebih sopan. Bahkan beberapa yang dulu hobi main HP, sekarang sudah hafal juz amma. Ini membuat warga makin yakin bahwa kehadiran Ari adalah berkah bagi kompleksnya. Tapi tak ada yang tahu bahwa di balik sorot mata teduh dan suara lembut Ari, ada luka lama yang dia sembunyikan rapat-rapat. Dan bahwa sebenarnya Ari datang ke Sukabumi
bukan sekadar untuk mengajak kaji, tapi untuk mencari sesuatu yang sejak dulu mengganggu hidupnya. Dan malam itu ketika semua warga tertidur, saat Ari duduk di serambi musola, tangannya menulis sesuatu di buku kecilnya. Tapi kali ini bukan doa atau catatan, melainkan nama-nama. Satu di antaranya adalah nama anak yang baru saja lulus Iqra minggu lalu. Dan di pojok musola, di bawah lampu redup yang bergoyang, sosok perempuan tua berkerudung hitam duduk diam. Tak ada yang melihatnya, kecuali Ustadz Ari. Pada malam itu, ketika waktu sudah menunjukkan pukul 2 dini hari, langit Sukabumi masih basah oleh sisa gerimis yang turun sejak maghrib. Embun mulai merayap di permukaan rumput halaman musola, membuat udara semakin dingin menggigit. Tapi langkah Ari tetap ringan. Ia tak pernah terpengaruh udara, menusuk maupun kesunyian yang mencekam. Sorban putih yang melingkar di lehernya melambai pelan tertiup angin saat ia berjalan, meninggalkan musola kecil itu. Di depannya, sosok perempuan tua berkerudung hitam terus melangkah tanpa suara. Perempuan itu tidak menoleh sedikit pun. Kakinya tidak menyentuh tanah melayang beberapa senti. Tapi jejak langkahnya tetap meninggalkan basah di jalan setapak yang dilaluinya. Tubuhnya ringkih namun gerakannya cepat, seperti tahu betul kemana harus pergi. Ari mengikutinya dengan tenang. Langkahnya mantap menyusuri gang sempit yang hanya cukup untuk satu motor lewat. Ia tak menoleh ke kanan atau ke kiri. Tatapannya lurus ke depan, wajahnya datar. Tidak takut, tidak pula penasaran. Seolah ini bukan kali pertama dia menjalani ritual itu. Perempuan tua itu berhenti di depan gerbang besi tua yang berderit pelan saat disentuh angin. Di balik gerbang itu ratusan nisan tua berdiri tanpa pola. Sebagian miring, sebagian roboh. Tempat itu adalah kuburan umum di pinggiran kompleks yang sudah lama tidak dirawat. Bahkan anak-anak dilarang bermain ke sana sejak dulu. Tapi malam ini, langkah Ari justru membawanya masuk ke dalam tempat itu. Perempuan tua berkerudung hitam akhirnya menoleh. Wajahnya bukan wajah manusia, bola matanya kosong. Pipinya cekung dan bibirnya pecah-pecah menghitam. Suaranya parau tapi jelas. 3 nama lagi, lalu kamu akan jadi raja di kota ini. Ari menunduk menunjukkan rasa hormat. Ia tidak berbicara. Dari saku jubahnya ia mengeluarkan buku kecil lusuhnya, lalu membuka halaman terakhir. Di situ 3 nama sudah tertera, nama-nama anak kecil yang masih mengaji padanya sore tadi. Nama-nama yang dianggap oleh warga sebagai anak soleh yang baru belajar mengaji. Yang perempuan dulu, dia yang paling banyak mengaji hari ini. Pasti darahnya segar, ujar sosok itu menunjuk nama, Naila. Ari mengangguk pelan, ia menggali tanah di bawah nisan tua yang sudah hampir tak terbaca. Tangan kirinya menggenggam keris kecil hitam legam dengan ukiran kepala ular di gagangnya. Ia menusukkan keris itu ke tanah sambil membaca mantra dalam bahasa yang tidak akan pernah dimengerti oleh manusia biasa. Angin mendadak berhenti, suara jangkrik lenyap, dan dari tanah yang digali, asap tipis berwarna merah menyembur naik. Perempuan tua itu melayang ke atas kabut itu dan menghilang. Ari menutup buku kecilnya, lalu menyimpannya kembali. Ia tidak kembali ke rumah, ia berjalan ke arah rumah Naila. Di dalam rumah kontrakan kecil yang pengap, Naila tidur lelap di antara adik dan juga ibunya. Ia baru saja lulus Iqra 2 dan tadi sore diberi hadiah permen oleh Ustadz Ari. Tak ada yang pernah menyangka bahwa Ustadz yang mereka percaya itu ternyata dia Ustadz gadungan yang menyimpan niat setan. Pukul 3 dini hari ibunya Naila terbangun karena mendengar pintu pagar depan terbuka. Tapi karena mengira angin,
Ia pun kembali tidur. Keesokan paginya ketika matahari mulai hangat, tangisan pecah di rumah itu. Naila tidak ada di tempat tidur. Pintu belakang terbuka dan hanya ditemukan jejak kaki basah menuju pekarangan. Warga geger saat itu. Pak RT langsung mengumpulkan semua bapak-bapak dan juga ronda malam. Polisi dipanggil, spanduk pencarian anak hilang pun dipasang. Tapi tidak ada yang mencurigai Ustadz Ari. Ia justru ikut membantu, ikut menghibur, dan juga ikut mendoakan. Bu, semoga Naila segera kembali ya Bu. Kita doakan bersama-sama di musola nanti malam, ucap Ustadz Ari sambil mengelus kepala ibu Naila yang menangis. Semua warga percaya, tidak ada yang curiga. Hingga beberapa hari kemudian, tubuh Naila ditemukan mengambang di sungai kecil belakang kompleks. Matanya terbuka lebar tapi tidak ada luka. Polisi bilang kemungkinan ia jatuh dan hanyut, tapi warga yakin itu adalah musibah. Tidak ada tanda-tanda kekerasan, padahal di bagian perut Naila ada goresan kecil membentuk huruf Arab aneh yang tidak diperiksa lebih lanjut karena dianggap bekas gigitan serangga. Ari duduk di pojok musola saat pemakaman. Ia membaca Yasin dengan suara lirih dan merdu. Ibu-ibu kembali menangis memeluk Ari, merasa tertolong karena ada ustadz yang peduli. Bahkan Bu RW bilang, "Untung ada kamu Ustadz Ari. Kalau tidak, saya yakin kita semua makin panik." Ustadz Ari hanya menatapnya dengan senyum licik di dalam hati. Tapi malam harinya, Ari kembali menulis 2 nama lagi. Namanya Daru dan juga Salsabila, anak kembar yang selalu duduk di baris depan saat mengaji. Mereka rajin dan juga selalu tersenyum. Tapi justru itulah membuat jin tua berkerudung hitam menginginkan mereka sebagai tumbal berikutnya. Jiwa anak-anak polos itu dipercaya bisa memberikan kekuatan lebih besar bagi dirinya. Ari pun tidak pernah berpikir untuk mundur. Baginya semua sudah terlambat. Ia bukan ustadz, namanya pun bukan Ari. Nama aslinya adalah Robi Al-Fatan, anak mantan dukun pesugihan di Semarang yang dibunuh warga karena menculik anak. Robi kabur ke Tegal, lalu ke Cirebon, lalu ke Sukabumi. Ia tahu di kota ini orang-orangnya mudah dikibuli. Agama mereka tipis, hafalan pendek, dan keimanan digantikan dengan perasaan. Semakin besar kepercayaan mereka, maka semakin mudah bagi Robi mengaburkan logika mereka. Dulu ia pernah jadi calo tanah, lalu penipu online, tapi semua usahanya gagal. Sampai suatu hari ia bermimpi didatangi jin perempuan tua yang menawarkan kekayaan dan juga wibawa. Tapi syaratnya, ia harus menjadi guru ngaji, mencari simpati lalu menyerahkan tumbal saat sudah cukup dicintai warga. Dan sekarang, momen itu sudah di depan mata. Warga sudah mulai menyumbang, Bu RW bahkan mengajukan dana untuk renovasi musola dan memberikannya kepada Ari agar diatur. Pak RW juga mulai mempromosikan Ari agar jadi pembina rohani kompleks. Anak-anak makin dekat dan para ibu makin lengket. Hingga singkatnya pada malam Jumat itu, Robi kembali ke kuburan. Ia membawa 2 buah boneka dan selembar sajadah kecil yang biasa dipakai Daru dan juga Salsabila. Di sana jin tua sudah menunggunya. Setelah 2 ini, kamu akan dapat dia, rumah, kendaraan, uang. Semuanya akan kau dapat. Tapi setelah itu, kamu harus pindah. Ustadz Ari menunduk lalu mencium tanah kuburan. Ia bersyukur dalam hati tapi bukan pada Tuhan. Dan warga Sukabumi saat itu masih tertidur nyenyak dalam mimpi indah. Mereka bermimpi mereka sedang indah bersama ustadz muda yang soleh dan juga penyayang. Tak satu pun sadar bahwa mereka sedang dibawa menuju kehancuran oleh orang yang mereka doakan setiap malam. Dan di pojok rumah kontrakan Ari, buku kecilnya kembali terbuka.
Halaman berikutnya sudah mulai diisi. Kali ini bukan nama anak, tapi nama orang dewasa. Orang yang terlalu banyak bicara, orang yang mulai curiga. Orang seperti Bu Emma, tetangga yang selalu memperhatikan. Dan malam itu, suara pintu belakang rumah Bu Emma perlahan berderit. Dan ketika dilihat, ternyata tidak ada siapa-siapa. Singkat cerita, pada pagi itu, langit Sukabumi sudah mendung. Udara terasa berat seolah ada sesuatu yang menggantung di atas kepala seluruh warga kompleks Pesona Sukabumi Asri. Kematian Naila belum kering dari ingatan. Kini, dua anak kembar Daru dan Salsabila menyusul. Dan yang paling membuat geger, mereka mati secara bersamaan. Malam itu, tubuh mereka kejang-kejang seperti kesurupan. Mata melotot, mulut berbusa. Tapi tidak ada satupun luka di tubuh mereka. Tidak ada penyakit sebelumnya. Tidak ada gejala, dan yang paling janggal, detak jantung mereka berhenti tepat bersamaan. Pukul 2:10 malam. Tangisan ibu mereka, Bu Liana, menggema di seluruh gang. Warga pun keluar rumah berlari bingung, panik, ketakutan. Beberapa mencoba membantu, tapi semua sudah terlambat. Pak RT sampai terduduk lemas di depan pintu rumah keluarga itu. Astagfirullahaladzim. Innalillahi. Ini gak masuk akal. Gak masuk akal, ucapnya berulang. Polisi datang pagi harinya, pemeriksaan pun dilakukan. Tapi hasilnya nihil. Tidak ada tanda-tanda kekerasan, tidak ada jejak obat-obatan, tidak ada racun. Semua bersih. Dokter hanya bisa menggelengkan kepala. Ini kematian mendadak, Pak, Bu. Kemungkinan ini ada gagal organ dalam serentak. Tapi itu pun jarang sekali terjadi pada anak-anak kembar, apalagi seusianya. Ini sungguh aneh, Bu, ucap dokter itu. Kini warga pun mulai bisik-bisik. Ini bukan musibah biasa sepertinya, Pak. Ada yang gak beres di sini. Apa jangan-jangan? Tapi mereka masih belum berani menunjuk siapa-siapa. Ustadz tadi datang ke rumah duka seperti biasa. Ia membaca Yasin, memimpin doa menenangkan ibu yang histeris. Dan seperti sebelumnya, ia juga mengucapkan kalimat yang sama dengan nada tenang dan juga pasrah. Ibu yang sabar. Semua sudah takdir Allah, Bu. Kita harus sabar. Allah sayang sama anak-anak ini. Insya Allah mereka wafat dalam keadaan husnul khotimah, ucapnya. Beberapa orang mengangguk, tapi sebagian mulai curiga. Ada yang memperhatikan betul setiap anak yang meninggal adalah murid Ustadz Ari. Anak-anak paling cemerlang, paling rajin, dan selalu terlihat dekat dengan Ustadz Ari di musola. Dan yang paling membuat bulu kuduk meremang, semua terjadi dalam jarak waktu 2 minggu sekali. Tepat. Namun karena tidak ada bukti, tidak ada yang bisa berbuat apa-apa. Warga tetap diam, anak-anak mulai enggan datang mengaji. Musola yang dulu ramai kini hanya berisi 2 atau 3 anak yang dipaksa orang tuanya. Di balik itu semua, Ustadz Ari atau Robi menikmati hasilnya. Di rumah kontrakan sederhana yang mulai dia renovasi diam-diam, ia menghitung lembaran demi lembaran uang yang entah dari mana datangnya. Tidak hanya dari sumbangan warga, tapi juga dari rekening yang tiba-tiba terisi setelah ritual tumbal dilakukan. Jin pesugihan itu tak hanya memberinya uang dalam bentuk fisik, tapi juga kekuatan gaib yang mampu memanipulasi sistem. ATM-nya seolah dimasuki uang entah dari mana. Ia pun langsung menaruh uang itu ke bank, membuka tabungan berjangka atas nama samaran. Haha, panen nih gua, gumamnya malam itu sambil menyandarkan punggung ke dinding kamarnya yang kini sudah dicat putih bersih. Sebuah kulkas kecil baru berdiri di pojok. TV layar datar tergantung di dinding, dan karpet Persia yang sebelumnya hanya dilihat di toko mewah kini membentang di ruang tengah.
Ia membuka amplop mencatat pemasukan. Ia juga bahkan punya 2 rekening. Satu untuk transaksi rutin, satu lagi untuk menyimpan ritual. Ia sudah menyiapkan semuanya tapi terencana. Ia juga tahu kota ini akan menjadi ladang subur. Warga yang polos, pendidikan agama seadanya, dan ketakutan yang bisa dibelokkan ke arah doktrin, takdir. Semua sesuai rencana. Malam harinya pun ia kembali ke musola, pura-pura membereskan Al-Quran. Tapi sebenarnya ia menunggu satu hal, yaitu kedatangan jin perempuan tua itu. Dan seperti biasa tepat pukul 2:10. Lampu musola bergetar pelan. Angin berembus dari arah belakang mimbar. Dan seketika dia muncul. Ini sudah 3. Kamu sudah mulai dilihat oleh yang lebih tinggi. Yang lebih tinggi? Maksudnya apa ya? Tanya Ari. Yang menguasai kota-kota. Tapi untuk bisa masuk ke lingkaran itu, kamu butuh satu tumbal lagi. Bukan anak-anak, tapi seseorang yang kamu kenal, yang kamu percayai. Ari terdiam tak menjawab. Bisa teman, bisa guru, atau bisa siapa saja. Terserah. Kamu bisa teman, bisa guru, atau bisa orang yang membawamu ke sini. Tapi dia harus ikhlas saat mati. Kini Ari tidak langsung menanggapinya. Ia mengangguk lalu pergi meninggalkan musola. Ia berjalan ke rumah kontrakannya yang kini terasa lebih sempit walau sudah direnovasi. Keesokan harinya warga pun mulai saling tatap dengan curiga. Beberapa mulai bisik-bisik di warung Bu Emah. Bu, Ustadz Ari ini kok kayak terlalu tenang gitu ya Bu? Dia gak ketakutan? Ujar Bu Yaya. Iya Bu, waktunya Ayla mati, dia juga bilang sabar. Sekarang si kembar mati juga gitu. Tapi udahlah. Timbal Pak Ujang. Iya Pak, anak saya udah gak mau ngaji. Katanya takut. Katanya kalau malam-malam suka mimpi Naila dan Daru datang ajak main, tapi matanya berdarah. Isu itu kini pelan-pelan menyebar, tapi tetap tidak ada bukti, tidak ada saksi. Hanya perasaan yang menumpuk dan Ari tahu. Ia tahu waktunya untuk bergerak lebih cepat. Sore harinya ia kembali ke bank, mengambil sebagian besar uangnya. Ia sudah punya rencana, sebentar lagi ia akan pindah kota. Kota ini sudah hampir ia habisi dan tinggal satu nama lagi. Lalu ia bisa pergi. Ia berjalan melewati lorong bank, senyum tak lepas dari wajahnya. Tapi saat hendak keluar, ia melihat seorang berdiri di dekat pintu. Pak Rahmat, mantan guru ngajinya waktu kecil yang dulu mengajarinya surat Yasin. Mata Ari membelalak saat itu. Pak Rahmat tersenyum. Kamu Robi kan? Masih ingat saya? Robi berusaha mengatur wajah. Enggak Pak, Gian tersuwun. Saya masih ingat kok. Ya wis, kita ngobrol dulu yuk. Lama banget gak ketemu loh. Robi mengangguk kaku. Di dalam pikirannya nama untuk tumbal berikutnya langsung muncul. Dan ia tahu ini bukan kebetulan. Ini sudah diatur oleh yang lebih tinggi. Dan takdir selanjutnya adalah akan ditulis dengan darah yang lebih kejam. Pada malam itu, jalanan kompleks Pesona Sukabumi asri lengang. Jam menunjukkan pukul 11 lebih sedikit. Angin-angin dingin menusuk tulang dan hanya suara ranting pohon bergesek yang sesekali terdengar. Seorang pria kurus dengan seragam montir lusuh baru saja pulang kerja lembur. Namanya Walul. Dia warga asli Sukabumi. Orangnya pendiam, jarang ikut arisan tapi matanya selalu awas. Ia biasa pulang malam karena kerjaannya di bengkel sebelah kecamatan.
Sambil menyeret sandal jepit yang sudah aus, ia melintasi jalan dekat kuburan umum. Jalur itu memang pintasan paling cepat ke rumahnya. Namun malam ini, langkahnya terhenti ketika ia melihat sosok yang tak asing berjalan lebih dulu di depannya. Sekitar 20 meter, lelaki itu tinggi, berkopiah dan mengenakan jubah panjang. Tapi yang paling mencolok adalah plastik hitam besar yang digendongnya. Plastik itu tampak berat, menimbulkan suara gesekan aneh. Walul memicingkan mata itu. "Ah, itu kan Ustadz Ari. Dia mau kemana? Kok ke kuburan?" Rasa penasaran pun membuat langkahnya pelan-pelan mengikuti dari kejauhan. Semakin jauh dari rumah warga, semakin dalam Ari masuk ke area pemakaman. Kuburan tua yang katanya sudah tak ada yang ziarah. Di tempat itulah ada satu makam besar dengan nisan rusak, ditutup seng setengah hancur. Disitulah Ari berhenti. Walul berjongkok di balik semak. Jantungnya mulai berpacu. Ali mengeluarkan lilin merah dari sakunya, menyalakan satu persatu. 4 lilin diletakkan membentuk segi empat kecil mengelilingi makam. Lalu ia duduk bersila di depan gundukan tanah itu. Dari plastik besar tadi, Ari mengeluarkan beberapa benda. Kain putih yang sudah mengering darahnya, boneka kecil yang sudah sobek, dan juga sebuah buku loso yang dikenalnya. Buku kecil yang sering dibawa Ari saat di musola. Tapi yang membuat Walul hampir berteriak adalah ketika Ari menumpahkan cairan berwarna merah ke tanah dan mulai membaca sesuatu dengan suara rendah. Bahasanya aneh, bukan bahasa Arab seperti biasanya, melainkan suara yang mendesis dan mendalam seperti mantra dari dunia lain. "Bah, anak-anak sudah saya beri 3 nyawa, seperti yang kau minta. Kini saatnya aku dapat bagian. Aku sudah dipercaya warga. Aku bisa minta apapun. Tambahkanlah kekuatanku, Mbah. Tambah kekayaanku. Jadikan aku raja di sini." Walul menutup mulutnya sendiri. Matanya membelalak ketika melihat Ari mengambil sebilah keris kecil dan menusukkannya ke tanah. Asap hitam tipis keluar perlahan disertai suara samar yang tak manusiawi. Suara seperti tawa nenek-nenek tua yang sedang menikmati penderitaan. Ari kembali merapal mantra, lalu mengangkat sesuatu dari plastik besar lainnya. Sepotong kain seragam sekolah warna biru putih. Di sudutnya ada bordiran nama, Naila. Dan di bawahnya, sepasang pita rambut milik Salsabila dan juga Daru. Walau langsung muntah di semak-semak saat itu. Ia tak kuat. Tangannya gemetaran saat mengambil ponsel dari kantong belakang celananya. Kamera pun dinyalakan, zoom, jepret-jepret 2 foto, 3, cukup. Ia tak berani lebih lama. Nafasnya tersengal, lututnya lemas. Tapi ia tahu, jika ia diam akan lebih banyak anak yang jadi korban. Ia pun menahan nafas, selalu merangkak perlahan menjauh. Tapi suara Ari terdengar lagi. "Tak ada yang akan tahu kota ini milikku. Orang-orang bodoh itu sudah percaya penuh. Tak ada yang bisa ganggu aku. Kalaupun ada, akan jadi tumbal selanjutnya." Itulah ucapan-ucapan yang dikatakan oleh Ari, yang merasa dirinya sudah hebat dari semua orang di Sukabumi ini. Walul pun langsung berdiri dan lari. Keringat dingin mengucur deras. Bajunya basah oleh tanah dan juga embun. Ia tak peduli, ia lari menuju kompleks. Dan ketika sampai di pos ronda, nafasnya tersengal, suara tercekat, tangan masih memegang ponsel. "Pak Ujang, Pak RW, semua, sini, cepat, lihat ini." "Ada apa sih? Kamu datang-datang kok gini sih, Lul?" Beberapa warga yang sedang main kartu pun langsung berdiri. Mereka berkerumun, ponsel diputar, foto-foto ditampilkan.
Itu bukan. Ini serius, Lul. Tanya Pak RW dengan suara gemetar. Iya, itu kain Naila. Saya tahu banget itu. Saya beliin dia waktu lulus Iqra. Teriak Puliana yang baru datang dari warung, ikut melihat layar ponsel. Di makam belakang. Ini saya lihat sendiri, Pak. Dia melakukan ritual. Dia minta tumbal. Ternyata dia bukan ustadz. Dia setan. Dia ustadz gadungan. Teriak Walul semakin histeris. Warga terdiam beberapa saat tak percaya. Tapi foto-foto itu terlalu jelas. Wajah Ari bersimpu di depan makam dengan lilin merah pakaian anak-anak. Dan asap ritual itu bukan kebohongan. Itu kenyataan yang selama ini tak terbayangkan. Suasana meledak. Pak RW berdiri dan menepuk meja. Cukup. Kita harus tangkap dia malam ini juga. Jangan tunggu besok. Jangan biarkan dia kabur. Beberapa bapak langsung mengambil senter dari kayu. Sebagian lari ke rumah mengambil parang dan alat seadanya. Warga lain pun mulai berkumpul. Tak ada yang tertawa, tak ada yang berbicara santai. Wajah mereka semua tegang, emosi memuncak. Amarah sudah tak bisa dibendung. Bu Emma menangis saat itu. Ya Allah, anakku dulu ikut ngaji sama dia. Untung sekarang udah pindah sekolah ya Allah. Ternyata dia ustadz palsu, ustadz bajingan. Ketika kerumunan sudah lengkap, sekitar 20 orang berjalan ke arah rumah kontrakan Ari. Langkah mereka serempak tanpa suara, tanpa teriakan. Tapi tatapan mata mereka membakar, seperti bara yang tinggal dilempar ke jerigen bensin. Sementara itu, di dalam rumah kontrakan yang kini sudah wangi parfum dan karpet embok, Ari sedang duduk sambil menghitung uang. Di meja 2 bundel pecahan 50 ribuan masih terikat. Ia tersenyum puas. Televisi menyala, memutar berita ekonomi yang tak ia pedulikan. Tapi ia tidak tahu, sebentar lagi rumah itu akan dikepung, dan topeng kesolehannya akan terlepas bersama darah dan dendam warga yang selama ini dibodohi. Pada hari itu, rumah kontrakan Ari diselimuti keheningan. Lampu-lampunya menyala terang, aroma dupa lembut menyebar dari ruang tengah. Di dalam Ari duduk bersila menghitung bundelan uang yang baru saja ia simpan dalam laci kecil. Namun ia tak sadar dari kejauhan kerumunan warga sudah bergerak. Derap langkah kaki terdengar serempak. Kayu dan batu digenggam erat, senter menyala. Wajah-wajah mereka tampak geram. Mata merah menyala karena marah dan kecewa. Pak RW memimpin di belakangnya. Walul dengan nafas memburu menggenggam ponsel dengan erat-erat. Teriakan pertama memecah malam. Ari, keluar kau. Jangan sembunyi setan. Keluar. Dasar ustadz gadungan. Pintu rumah berderit saat Ari keluar perlahan. Ia mengenakan jubah putih seperti biasa. Wajahnya pura-pura bingung. Astagfirullahaladzim. Ada apa ini Pak RW? Malam-malam kok rame banget? Tanyanya mencoba senyum. Pak RW langsung maju mendorong tubuh Ari keras hingga terjatuh. Dasar bangsat kamu. Jangan pura-pura bego. Kau penipu kan? Kau pembunuh anak-anak kami. Ari pun cepat bangkit tapi warga sudah mengepungnya. Bahkan saat itu, saat Ari ingin melawan, beberapa melempar batu, satu mengenai bahunya. Buliana menjerit sambil melempar sandal ke wajahnya. Kembalikan anakku. Dasar iblis. Ari mencoba mengelak. Astagfirullahaladzim. Sumpah, saya gak tahu apa-apa Bu. Pak, saya difitnah. Saya kan cuma ngajarin ngaji. Kalian ini ngomong apa sih? Astagfirullahaladzim. Kalian semua salah orang Bu. Pak. Namun Walul sudah mengangkat ponsel.
Gak usah sok suci ya kamu. Lihat ini. Layar ponsel itu menunjukkan jelas wajah Ari sedang bersimpuh di depan makam. Lilin merah menyala, keris tertancap, dan kain Naila berserakan. Warga satu persatu melihat semuanya murka. Tanpa aba-aba kerumunan meledak. Kayu menghantam punggung Ari, batu menghujam pelipisnya. Darah pun mulai mengalir dari pelipis, hidung dan bibirnya. Ia menjerit tapi tak terdengar. Warga pun menumpahkan semua dendam dan sakit hati ke tubuh lelaki yang mereka kira Ustadz Soleh. Saat itu, Ari yang niat hati ingin melakukan ritual terakhir menumbalkan anak didiknya. Ia malah mengalami hal yang mengerikan, yaitu dihakimi warga dengan kejam. Polisi pun datang 15 menit setelah kemudian itu, namun bukan untuk melindungi Ari. Diam, tahan dia, jangan biarkan dia kabur, ucap salah satu polisi. Ari dalam keadaan babak belur memohon. Pak, saya ini gak ngerti semua ini pak. Saya bukan siapa-siapa, saya difitnah. Namun Pak RW maju dan menyerahkan ponsel ke polisi. Lihat itu pak, video dan fotonya. Polisi melihatnya, ekspresi wajah mereka berubah. Dua polisi pun langsung mencengkeram lengan Ari dan membantingnya ke tanah. Satu menendang perutnya, satu lagi menginjak punggungnya. Ari menjerit, tapi tak ada belas kasihan. Kau gila ya? Ngaku Ustadz tak penyembah jin. Kamu juga pasti yang bunuh anak kecil pula, ha? Dasar Ustadz gadungan, Ustadz setan. Ari mencoba bicara tapi giginya rontok. Suaranya nyaris tak keluar. Dunia mulai kabur, sadar, perlahan menghilang. Hingga singkatnya pada waktu itu pun, setelah ia ditahan di sel sempit dengan tembok lembab dan tikus berkeliaran, Ari atau Robi terbaring tak bergerak. Matanya sayu, tubuhnya kurus, luka-lukanya belum diobati layak. Dan pada malam hari itu, tepatnya malam keempat, Ari terbangun, tubuhnya menggigil setelah mendengar suara perempuan tua. Itu adalah sosok kesembahannya. Ari berusaha bangkit tapi tubuhnya berat. Ia berteriak namun tak ada suara. Jiwamu sudah menjadi milikku. Kau akan jadi budak di dunia lain, sama seperti anak-anak yang kau korbankan. Sosok itu mendekat, menempelkan lengannya ke dada Ari. Dan di saat itulah Ari menjerat keras, jeritan terakhir yang tak pernah terdengar oleh siapapun. Dan pada pagi harinya, Ari ditemukan sudah tidak bernyawa. Matanya terbuka, bibirnya sobek seperti sedang menjerit hebat. Tubuhnya dingin, dan di tembok belakang ada tulisan samar seperti tergores. Jangan percaya pada semua orang yang kelihatan baik dan soleh. Singkat cerita, warga Sukabumi pun lega. Kehidupan mulai pulih perlahan, musola dibersihkan, nama Ari dilupakan. Dan anak-anak mulai kembali belajar mengaji dengan guru baru yang direkomendasikan dari pondok pesantren resmi. Kini, Ustadz Gedungan itu telah merasakan akibatnya, dan jiwanya dijadikan budak oleh sembahnya sendiri. Cerita pun tamat. Semoga dari kisah ini kalian semua bisa mengambil hikmah dan pelajaran. Tentunya mohon maaf apabila ada salah kata ataupun ucapan yang kurang berkenan bagi kalian semua. Oh ya, bagi kalian yang baru bergabung, jangan lupa klik tombol subscribe-nya. Klik juga lonceng notifikasinya serta tulis komentar kalian di kolom komen. Apa yang kalian dapat dari kisah ini? Dan dari mana kalian menyimak cerita ini? Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.